Sepak bola Indonesia sesumbar lagi, menang atas Tiongkok dan Jepang. Terlalu wow tidak sih? Seperti itulah judul berita dari media Vietnam. Lalu seperti apa komentar para fans Vietnam menyingkapi dua pertandingan penting untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia? Seperti inilah komentar fans Vietnam. Dalam sepak bola segalanya mungkin terjadi, berani bermimpi dan berani bertindak adalah nilai plus bagi timnas Indonesia. Juga berharap agar saudara-saudara Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 kali ini. Seluruh Asia Tenggara akan ikut bangga. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia kali ini, itu memang sangat pantas untuk mereka, karena mereka telah berinvestasi besar dan menunjukkan tekad yang luar biasa. Semoga sukses untuk Indonesia. Semoga Indonesia menang gemilang melawan Tiongkok dan Jepang, lalu lolos ke Piala Dunia dengan penuh kemegahan. Indonesia cuma bisa dikalahkan oleh Tiongkok dan Jepang, bukan menang lawan mereka, karena Jepang punya banyak pemain yang main di Eropa. Jadi kemungkinan besar Indonesia bakal kalah telak. Mimpi saja dulu. Dalam sepak bola, segalanya memang mungkin, tapi tetap harus tahu kapasitas diri juga. Memang harus diakui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menginvestasikan banyak uang untuk Indonesia demi kualifikasi Piala Dunia. Hal seperti ini sayangnya belum terlihat di Vietnam. Saya juga sangat antusias menunggu generasi pemain Indonesia yang paling dibanggakan ini akan bermain di tim nasional dan segera bertemu dengan tim nasional Vietnam. Kita akan tunjukkan siapa raja di ASEAN. Indonesia juga tidak boleh terlalu meremehkan karena jika Tiongkok menang di dua pertandingan terakhir, Indonesia bisa tersingkir. Kalian harus berusaha keras, menang melawan Tiongkok dan imbang dengan Jepang, baru kalian punya hak untuk melaju ke tahap berikutnya. Semangat Indonesia. Bicara itu satu hal, tetapi melaksanakan itu hal lain. Jujur, menurut saya jika Indonesia bisa imbang dengan Jepang, itu sudah dianggap sebagai keberhasilan. Karena menang tentu sangat sulit. Meskipun dalam sepak bola terkadang ada faktor keberuntungan dan kejutan. Tetapi saya rasa keberuntungan saja belum cukup. Harus ada kekuatan yang nyata untuk bisa melangkah lebih jauh. Sebaiknya kita fokus pada posisi ketiga dan keempat untuk melanjutkan ke babak kualifikasi berikutnya. Itu akan lebih realistis. Indonesia semangat terus, raih satu tempat untuk melaju ke tahap berikutnya. Memang benar, pemain Indonesia saat ini tampil dengan performa yang kurang baik, baik yang jadi starter maupun cadangan. Satu-satunya yang bisa dibilang cukup stabil mungkin hanya pemain dari Copenhagen. Selebihnya memang belum konsisten. Indonesia mungkin bisa mengalahkan Tiongkok di Gelora Bung Karno, tetapi untuk menang melawan Jepang di Saitama itu akan sangat sulit. Jepang punya kekuatan besar, apalagi di kandang mereka. Menang melawan Tiongkok dan imbang dengan Jepang sudah sangat bagus. Itu sudah pencapaian yang luar biasa, seperti yang kamu bilang, Halan B. Generasi campuran Indonesia ini akan bertahan berapa lama? Apakah mereka bisa bertahan dalam jangka panjang meskipun berhasil lolos ke Piala Dunia? Lalu, bagaimana nasib pemain lokal di generasi berikutnya? Minta Jepang untuk diam dan membiarkan Indonesia bermain lalu menang, itu akan jauh lebih optimis daripada yang dibayangkan. Indonesia mungkin bisa menang melawan Tiongkok, tetapi melawan Jepang itu masih impian saja. Jika Indonesia menang dua pertandingan ini, mereka akan mendapatkan kehormatan dan hasil yang memuaskan, tetapi jika kalah, tentu akan sangat mengecewakan dan bisa merusak harapan mereka di kualifikasi. Jika Indonesia menang satu pertandingan saja, mereka pasti lolos ke babak selanjutnya. Semangat terus untuk Indonesia agar seluruh Asia Tenggara bangga. Menang melawan Tiongkok sudah dalam jangkauan. Jepang sudah kehilangan motivasi, jadi mereka akan fokus untuk meraih poin melawan Jepang. Peluang mereka untuk ikut Piala Dunia ada. Sementara itu, melihat strategi Vietnam, saya tidak melihat ada yang jelas. Proses naturalisasi pemain juga belum berhasil. Mengundang atau mendukung warga Vietnam di luar negeri juga tidak banyak manfaatnya. Mungkin jika Piala Dunia jadi 100 tim, baru ada harapan. Memang lucu kadang, mereka punya hak untuk berbicara tapi belum bertanding sudah mengatakan akan kalah. Itu mungkin cara mereka memotivasi diri sebelum pertandingan melawan Jepang dan Tiongkok. Jangan terlalu fokus mengkritik orang lain. Biarkan mereka berusaha dan lihat hasilnya nanti. Menang melawan Tiongkok sudah cukup, sedangkan melawan Jepang mungkin paling-paling hanya imbang. Menang melawan Tiongkok mungkin lebih realistis, tetapi melawan Jepang memang terasa seperti impian. Menang melawan Tiongkok memang masih mungkin, tetapi melawan Jepang itu memang sangat sulit. Tiongkok juga bukan lawan yang mudah, mereka memiliki kekuatan dan kualitas pemain yang patut diperhitungkan. Setelah setiap kemenangan dan pamer, biasanya pertandingan berikutnya langsung kalah besar, seperti waktu sebelumnya.
Setelah serangkaian pertandingan awal tanpa kekalahan, saat bertemu Tiongkok banyak yang menganggap mudah, tapi malah kalah. Setelah itu menang lawan Arab, langsung pamer, lalu pertandingan berikutnya kalah 5 gol dari Australia. Sekarang setelah menang melawan Bahrain, mulai pamer lagi. Jadi bisa diprediksi bagaimana hasilnya di pertandingan berikutnya. Meskipun hanya melawan Tiongkok di kandang, bisa saja Indonesia justru kalah telak seperti sebelumnya. Apalagi kalau harus bermain tandang melawan Jepang. Indonesia yang rendah hati malah kalah dalam pertandingan melawan Australia. Sementara pertandingan Bahrain sangat membingungkan karena hanya mencetak 1 gol. Tapi banyak yang sombong. Ketika itu dibicarakan, netizen Indonesia malah merasa tersinggung dan jika tidak dibalas, mereka menganggapnya sebagai rasa iri. Mengalahkan Tiongkok itu sudah dalam genggaman, sedangkan Jepang kalau cukup beruntung bisa dikalahkan juga. Jepang sepertinya sudah tidak serius lagi.